Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perdana Putri dari kelas C Reading Club 5 dengan NIM akhir 097. Di sini saya akan membacakan bab 2 Sejarah Singkat Sains. Sejarah singkat sains, hakikat dan perkembangan sains. Pertama-tama kita perlu menjelaskan apa arti sains di kosakata Arab dan Islam. Kata untuk sains adalah ilm, sama dengan yang digunakan untuk pengetahuan. Ilmu mencakup segala bentuk pengetahuan, termasuk pengetahuan yang diwahyukan, kitab suci, pengetahuan keagamaan yang dibangun dari kitab suci, hadis Nabi, pendapat ulama, dan seterusnya. Ilmu juga mencakup ilmu sosial dan humaniora, misalnya sejarah. Namun, kini ketika kata sains digunakan, yang dimaksud biasanya adalah ilmu alam. Upaya kita mengerti alam dan jagat raya, serta penjabaran dan penjelasan mengapa dan bagaimana benda-benda bisa bekerja seperti begini atau begitu. Upaya mengerti cara kerja dunia sekeliling kita sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Sejak zaman dahulu, berdasarkan apa yang kita ketahui dari lukisan di gua dan batu, kulit dan tulang hewan, dan bukti lain. Manusia selalu kagum dengan gejala alam, terutama kejadian di langit, perubahan fase bulan, meteor, komet, dan lain-lain. Manusia juga memperhatikan keteraturan di alam, matahari terbit dan terbenam tiap 24 jam. Bulan menjalani siklus selama 1 bulan, bintang dan rasi bintang muncul pada musim tertentu secara berulang. Selama ribuan tahun, manusia telah bertanya-tanya mengenai gejala alam. Jadi, boleh dikatakan bahwa ilmu alam sudah ada sejak awal keberadaan manusia. Bersama kemajuan pemikiran manusia, kita jadi mengerti bahwa penjelasan atas gejala alam mesti diatur oleh sejumlah kaidah dan tata cara. Orang tak bisa sekedar menyatakan suatu penjelasan. Tak peduli betapapun berilmu atau berwenang, dia harus ada bukti dan alasan untuk penjelasan itu. Memang, dalam pemahaman terkini mengenai cara sains bergerak maju, orang mesti mengajukan cara untuk menguji dan memastikan pernyataan, cara agar orang lain bisa mengecek kebenaran pernyataan itu. Prinsip itu bernama falsifiabilitas dan diajukan filsuf sains asal Austria, Karl Popper pada 1930-an. Sekarang, sains alam bisa didefinisikan sebagai sekumpulan pengetahuan mengenai dunia yang bermetode, ketat, empiris, yang didasari dengan pengamatan dan percobaan, dan objek, tidak bergantung pada siapa yang melakukan percobaan, pengamatan, perhitungan, atau simulasi. Sains juga sudah mengalami perubahan selama beberapa abad terakhir. Sains mengalami revolusi sains dan menjadi modern. Saya akan menjelaskan nanti bagaimana sains modern secara mendasar berbeda dengan sains kuno atau primitif. Contoh, perhatikan bahwa sainitis itu kata baru. Pertama kali diciptakan William Whewell pada abad ke-19. Sebelumnya, orang yang meneliti alam dengan cara sains disebut filsuf alam. Maka, kita perlu mempelajari perkembangan sains sampai mencapai bentuk modernnya, serta bagaimana dan mengapa sains kadang mendapatkan penolakan dan sanggahan dari beberapa orang. Satu pertanyaan terkait harus dibahas sebelum saya menyajikan sejarah singkat sains. Apakah sains mengalami kemajuan terus-menerus berangsur-angsur, atau apakah sains melompat-lompat melalui penemuan-penemuan besar yang mengubah kumpulan pengetahuan yang ada? Sejak lama, bahkan sampai pertengahan abad ke-20, sains dipandang mengalami kemajuan perlahan, selangkah demi selangkah, selapis demi selapis. Namun, Thomas Kuhn, ahli sejarah dan filsafat sains abad ke-20, mengguncang keadaan ketika dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, dia mengajukan pandangan bahwa sains mengalami periode sains normal ketika ada paradigma dominan yang dipakai semua orang untuk bekerja, tapi kemudian kemunculan dan penemuan keanehan kadang memaksa perombak serius paradigma dominan di satu bidang. Sehingga terjadi revolusi, paradigma baru menggantikan paradigma lama. Jadi kita bisa bilang bahwa sains secara umum maju perlahan-lahan, tapi kadang melompat. Sains kuno pada abad ke-3 sebelum Masehi abad ke-6 Masehi. Para ahli sejarah memberitahu kita bahwa catatan gejala alam dan kegiatan sosial berbagai bangsa di bumi menunjukkan beberapa kecenderungan umum yang menarik. Pertama, pengetahuan geometri mendasar dan canggih tampak cepat muncul. Teorema Pythagoras, kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan hasil penjumlahan kuadrat panjang dua sisi lainnya. Diketahui dan digunakan sejumlah budaya dan peradaban dari Asia dan Timur Tengah sampai Eropa. Kedua, astronomi, karena alasan jelas adalah sains.
betulan pertama yang muncul di semua tempat, dari Tiongkok sampai Amerika. Langit memang menampilkan keteraturan, tatanan, keindahan, dan kemegahan setiap siang dan malam, mengundang suatu bentuk pemahaman, penjelasan, atau penafsiran. Ketiga, sains secara umum dan astronomi secara khusus hampir selalu berkaitan dengan agama. Manusia selalu percaya bahwa gejala alam dan jagat adalah tanda-tanda bagi kita dari atas, dan bahwa kita mesti menghubungkan penjabaran sains atas gejala apapun dengan maknanya. Hubungan akrab antara sains dan agama sebenarnya berguna, karena gejala alam atau jagat berkaitan dengan ritual agama, yang kemudian perlu diatur dan pada gilirannya mendorong pertumbuhan astronomi atau astrologi, yang membutuhkan matematika yang makin lama makin canggih. Peradaban Mesir atau zaman Fir'aun membuat kemajuan besar dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Geometri awalnya diperlukan untuk mengukur tanah, terutama karena banjir. Sungai Nil sering menghapus batas antar tanah milik orang. Geometri makin penting dalam proyek-proyek pembangunan besar selama berabad-abad, misalnya piramida dan kuil. Mesir juga dikenal menguasai alkimia dan pengobatan dengan ramuan dan teknik pembuatan mumi. Semuanya mendorong penelitian dan kemajuan beberapa aspek sains alam. Peradaban lain yang banyak menyumbang kemajuan sains adalah peradaban Sumeria atau Babilonia di Mesopotamia, Irak. Sejak sekitar 3500 Masehi, bangsa Sumeria membuat catatan penting pengamatan astronomi di ribuan lempeng tanah liat. Pengetahuan dan penerapan teorema Pythagoras bisa ditemukan di catatan dari sekitar 1800 Masehi. Orang Babilonia juga ahli astronomi, membuat kalender matahari atau Syamsiah dan bulan Komariah, serta tabel Daur untuk memperkirakan kemunculan bulan, planet, dan gerhana. Di Yunani, sains muncul bercampur filsafat. Sejak sekitar abad ke-6 atau ke-7 Masehi, Thales selama 640–545 Masehi sering disebut sebagai Bapak Sains. Dia mencoba memberi penjelasan sains yang menyeluruh untuk semua gejala alam yang diamati. Dia percaya segala hal dapat dihubungkan ke air dalam 3 wujud: cair, padat, dan gas. Contohnya, gempa disebabkan goncangan air tepat daratan mengambang. Thales juga percaya bahwa gejala alam mewakili kehendak ilahi yang mengarahkan segala ke tujuan tertentu. Sesudahnya, filsuf atau saintis Yunani mendasarkan pandangan dan teori mereka mengenai alam kepada 2 kaidah penting. Alam semesta itu teratur, kata Yunani kosmos. Alam semesta berarti teratur. Dunia bisa dimengerti dengan cara rasional, makanya filsafat berkembang. Gagasan penting lain muncul di filsafat Yunani, teleologi, bahwa benda-benda bergerak menuju suatu tujuan karena kecenderungan sifat mereka yang ditetapkan ilahi. Kita akan lihat bahwa sains modern menolak teleologi serta hanya mempertahankan kaidah keteraturan dan cara penemuan rasional. Satu konsep penting yang muncul di antara para filsuf dan ahli alam Yunani adalah atom, dari kata atomos, berarti tak bisa dibagi. Mewakili bagian terkecil unsur apapun, pada abad ke-5 Masehi, Leucippus memperkenalkan gagasan tersebut. Gagasan atom kemudian diterima dan diperluas muridnya, Demokritos, kira-kira 460–370 Masehi. Argumen Yunani untuk menunjukkan bumi itu bulat. Yang pertama itu, kapal yang bergerak ke arah cakrawala cenderung lenyap dari pandangan secara mendadak, tidak pelan-pelan, menyiratkan permukaan bumi melengkung. Yang kedua, para pelancong zaman dulu sudah memperhatikan bahwa ketika mereka berpergian ke selatan atau di Mesir, posisi bintang-bintang dan rasi bintang berubah banyak, dan malah bisa terlihat rasi-rasi bintang baru yang dapat dilihat di utara. Penjelasannya, didukung geometri sederhana, adalah bahwa bumi mesti berbentuk bulat. Yang ketiga, Aristoteles mengamati bahwa bayangan bumi yang terlihat di bulan ketika gerhana bulan jelas menunjukkan bentuknya bulat. Yang keempat, Aristoteles berhujah bahwa menurut fisika, karena zat padat berat cenderung bergerak menuju pusat bumi atau gravitasi versi dia, maka bumi mesti membentuk dirinya menjadi bola.
Yang kelima, bola dianggap bentuk paling sempurna. Jadi bumi masih berbentuk bola. Bangsa Yunani juga mengembangkan geometri dan astronomi, mengajukan argumen kuat yang menyatakan bumi itu bulat sejak abad ke-6, dan menghasilkan model geosentris yang terkenal, yang tetap dominan selama hampir 2000 tahun, termasuk di peradaban Islam. Namun perlu diperhatikan juga bahwa Aristarchus dari Samos ialah orang pertama yang mengajukan model heliosentris tata surya, menempatkan matahari di tengah, tapi diabaikan hampir semua ahli astronomi sampai abad ke-16. Pencapaian lainnya mencakup perhitungan akurat panjang keliling bumi oleh ahli geografi Eratosthenes dan pembuatan katalog bintang pertama oleh Hipparchus kira-kira 190-120 Masehi. Plato dan Aristoteles selain banyak berkontribusi untuk filsafat, juga memajukan metodologi penelitian sains dengan membahas keunggulan dan keabsahan penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif adalah alur pemikiran logis langkah demi langkah yang berawal dari prinsip umum atau hipotesis sampai ke kesimpulan yang berasal dari asumsi awal. Itu biasa dilakukan di filsafat dan matematika. Jika titik awalnya benar, maka kesimpulannya akan benar jika diedukasi dilakukan menurut aturan logika yang benar. Di sisi lain, penalaran induktif berawal dengan pengamatan, lalu pembuatan aturan umum atau hukum berdasarkan pola yang diamati. Itu cara sains bekerja, atau setidaknya bermula. Pengamatan dan pola mengarah ke pengajuan hipotesis atau hukum, yang menjadi sumber kesimpulan, yang lalu diuji untuk memeriksa apakah usul hipotesis atau hukumnya tepat. Aristoteles juga memberi banyak sumbangan penting dalam sains, terutama di astronomi atau kosmologi dan biologi. Mengajukan teori mengenai langit, juga tentang sebab akibat biologis dan keragaman hayati. Dia banyak mengamati tumbuhan dan hewan, menggolongkan ratusan jenis hewan dan membedah lusinan hewan. Maka Aristoteles merupakan contoh filsuf saintis yang meneliti dan memberi sumbangan besar ke banyak topik. Di bidang kedokteran, Hippocrates kira-kira 460-370 Masehi yang dikenal karena sumpah Hippocrates yang sampai sekarang masih diucapkan dokter dan pekerja medis lain, mampu menjabarkan banyak penyakit di kondisi medis. Dokter Yunani terkenal lain yaitu Galenos sekitar 129-200 Masehi mengembangkan teori mengenai tubuh atau cara bekerja organ tubuh, dan melakukan sejumlah operasi bedah canggih, termasuk di mata dan otak. Di Alexandria atau Mesir yang dipengaruhi Yunani, ahli matematika Euclides kira-kira 325-262 Masehi yang sering disebut bapak geometri, memberi metodologi yang mantap untuk matematika berdasarkan aksioma dan teorema. Aksioma adalah asumsi awal pernyataan yang bisa dibuktikan, berawal dari aksioma serta menggunakan aturan dan metode logika. Zoikea atau elemen, karya Euclides, dianggap salah satu buku terhebat yang pernah ditulis dan masih digunakan hingga sekarang. Juga di Mesir, Archimedes memberi sumbangan penting bagi matematika, tapi lebih dikenal sebagai ahli fisika, dengan karyanya mengenai cairan atau daya tampung, daya statika atau kaidah dasar tuas. Tidak banyak yang tahu bahwa peradaban India juga memberi sumbangan besar ke matematika dan sains. Peradaban India punya sejarah panjang dari 4000 Masehi di lembah Sungai Sindhu, di mana telah ditemukan sisa-sisa bangunan kuno yang konstruksinya menunjukkan pengetahuan matematika dan statika. Sampai abad ke-15 Masehi, ketika Nilakanta Somayaji pada tahun 1444-1544, ahli matematika dan astronomi di Kerala membuat model langit yang canggih atau orbit planet sebelum direvolusi eliptika Kepler. Sebelumnya, pada abad ke-6 dan ke-7 Masehi, para saintis India memperkenalkan konsep-konsep matematika penting yang dimanfaatkan para saintis Arab Muslim. Aryabhata tahun
pada 476-550 di Aryabhatia memperkenalkan beberapa fungsi trigonometri dasar, termasuk sinus, kosinus, dan kosekan, tabel trigonometri serta teknik dan prosedur matematika. Pada abad ke-7, Brahmagupta menjelaskan bagaimana 0 digunakan sebagai angka desimal dan pengisi tempat. Sistem angka 0 sampai 9 digunakan para saintis Arab Muslim, dimulai oleh Al-Khwarizmi kira-kira 780-850 sebagai angka Arab, dan sesudahnya digunakan hampir universal, dikenal sebagai sistem angka Hindu-Arab. Sains zaman pertengahan abad ke-6 sampai pertengahan abad ke-16 Masehi. Peradaban Tiongkok juga membentang selama beberapa ribu tahun, mencapai zaman pertengahan, ketika mulai berhubungan dengan peradaban lain, pertama-tama dengan peradaban Arab Muslim, lalu dengan peradaban Barat. Para saintis Tiongkok mendapatkan banyak penemuan luar biasa dan memberi kontribusi untuk sains dan teknologi, termasuk kompas, kertas, roket, dan lain-lain. Sementara 0 tak digunakan sebagai angka dan jumlah tersendiri. 10 dianggap suatu jumlah, dan pada abad ke-1 Masehi, angka negatif dan pecahan dimulai dipakai. Belakangan, para ahli matematika Tiongkok mengembangkan teknik untuk menghitung pangkat 2, dan pangkat lebih besar lagi, untuk menjawab soal linear, kuadrat, dan kubik. Di aljabar dan geometri juga terjadi perkembangan. Di astronomi, pengamatan di Tiongkok adalah rangkaian sinabung terpanjang pengamatan berbagai fenomena, termasuk gerhana, bintik matahari, komet, dan supernova, yang paling terkenal pada 1054, menghasilkan apa yang kini tampak sebagai nebula kepiting. Ahli-ahli astronomi Tiongkok juga piawai dalam menghitung posisi planet dan tanggal gerhana. Tak lama sesudah muncul di panggung dunia, Islam menghasilkan zaman keemasan pengetahuan dan sains yang berlangsung selama 1000 tahun. Para ahli sejarah dan komentator menunjukkan berbagai faktor yang menjelaskan ledakan kegiatan itu. Quran yang mendorong Muslim memikirkan ayat-ayat Allah di langit dan menyelidiki bumi untuk mencari pengetahuan. Hadis yang meninggikan posisi orang berilmu sampai ibadah seperti sholat, puasa, aturan transaksi keuangan, dan lain-lain yang diwajibkan kepada umat Islam. Waktu sholat, arah kiblat, pembuatan kalender Islam untuk acara-acara keagamaan seperti Ramadan, Id, dan haji, dan keperluan sipil seperti pembayaran gaji, utang, dan lain-lain. Hitungan zakat, pembagian tanah, dan harta waris, semuanya memerlukan astronomi, trigonometri, dan aljabar. Ketika Al-Khwarizmi menulis buku aljabarnya yang bersejarah, Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, sekitar 830 Masehi, dia membukanya menggunakan kata-kata yang berhubungan erat dengan kebutuhan keagamaan umat Islam. Kecintaan kepada ilmu yang Allah anugerahkan kepada Imam Al-Ma'mun telah mendorong saya menulis karya singkat, membatasinya kepada apa yang paling mudah dan berguna dalam menghitung, seperti yang selalu dibutuhkan orang dalam perkara waris, pembagian, gugatan hukum, dan perdagangan, serta urusan mereka satu sama lain. Satu contoh yang dia berikan adalah perempuan yang meninggal dan mewariskan hartanya ke suami, 1 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Menurut aturan waris Islam, Al-Khwarizmi kemudian menunjukkan bahwa masalah itu bisa diubah menjadi persamaan aljabar, dan perhitungan sederhana memungkinkan kita mengetahui bagian tiap orang. Dia lalu menunjukkan bahwa soal-soal lebih rumit, termasuk penentuan zakat, bisa dijawab dengan cara yang sama. Para ahli sejarah dan komentator juga menunjukkan budaya sains yang ditemukan kaum Islam ketika memasuki tempat-tempat seperti Mesopotamia dan lembah Sungai Nil, dan menemukan sistem irigasi canggih, pengetahuan kompleks mengenai kehidupan, dan keahlian teknik canggih dalam kriya tekstil, kulit, kaca, dan logam. Sesudah berinteraksi dengan para sarjana India, Bizantium, dan negeri-negeri lain, umat Islam belajar cara penelitian dan pembelajaran sistematis, yang kemudian menjadi sains. Saintis Muslim menganggap percobaan sebagai dasar sains, bahkan lebih mementingkan percobaan daripada
orang Yunani yang lebih unggul dalam hal teori dan pengembangan sains. Maka Ibnul Haytham kira-kira 965 sampai 1040 Masehi, salah satu yang terhebat di antara ribuan sains pada zaman keemasan peradaban Islam, diakui sebagai salah seorang pembangun pertama model sains, yang sering dianggap ciptaan Francis Bacon yang hidup sekitar 500 tahun sesudahnya, yang mengutamakan pemeriksaan kebenaran hasil atau anggapan apapun lewat percobaan. Ibnul Haytham juga dianggap sebagai bapak optika, karena karyanya Kitab Al-Manazir atau Kitab Optika kira-kira 1000 Masehi, yang bukan hanya menunjukkan dengan tegas bahwa penglihatan adalah hasil cahaya yang memasuki mata, bukan karena cahaya yang keluar dari mata, memberikan penjelasan fisik dan fisiologi proses penglihatan, melainkan juga menyajikan banyak alat optik seperti cermin berbagai bentuk dan gejala optik, termasuk pemantulan dan pembiasan. Barangkali bidang yang paling lama aktif dalam zaman keemasan sains Islam adalah astronomi, seringkali bercampur dengan astrologi. Peradaban Islam mendirikan observatorium mengagumkan selama 8 abad dan di banyak tempat dari Turki sampai India, termasuk di Ma'rokah, sekarang di Iran Barat, di mana satu observatorium yang berdiri hanya selama 30 tahun menghasilkan sekolah astronomi terbesar zaman itu. Dan Samarkand, di mana ada satu alat yang berbeda di tanah dengan jari-jari sepanjang 40 meter. Ahli-ahli astronomi terkenal di peradaban muslim pada masa itu mencakup Al-Battani, wafat pada 929, Al-Biruni 173 sampai 1048, Ibnu Yunus wafat pada 1009, Al-Majriti wafat kira-kira 1007, Nasiruddin Tusi wafat pada 1201 sampai 1274, Abdurrahman Sufi 903 sampai 986, Az-Zarqawi kira-kira 1029 sampai 1080, Ibnu Syatir 1304 sampai 1375, Al-Kushi 1403 sampai 1474, Syamsuddin Kofri kira-kira 1470 sampai 1550, dan Taqiyuddin bin Ma'ruf abad ke-16. Bidang lain yang banyak mendapat sumbangan sains muslim adalah kedokteran, yang diubah menjadi sains eksperimental oleh orang-orang seperti Ibnu Sina 980 sampai 1037 yang serba bisa, dan pertama kali melakukan uji klinis. Orang hebat ini juga dianggap penemu sifat menular pada penyakit pengembangan awal farmakologi klinis. Qanun fi al-Tibb atau Kanon Kedokteran karya Ibnu Sina menjadi buku pelajaran kedokteran standar di Eropa sampai abad ke-18. Kontributor penting lain dalam bidang kedokteran selama zaman keemasan Islam cakup Razi, wafat pada 923 sampai 924, yang menerapkan pengetahuan kimia dalam kedokteran. Abdul Qasim Az-Zahrawi atau Al-Buqasis wafat kira-kira 1013, terkenal karena alat-alat bedah yang digunakan dan dijabarkan di karyanya Kitab Al-Tasrif, ensiklopedia medis dengan 30 bagian yang juga menjabarkan cara-cara pembuatan obat melalui sublimasi dan penyulingan. Juga ada Ibnu Baitar kira-kira 1188 sampai 1248, ahli tumbuhan, obat, dan kedokteran dari Andalusia, dengan sumbangan terbesar berupa Kitab Al-Jami, Li Mufrodat Al-Adwiya wal Azia, Kitab Obat dan Makanan, yang bukan hanya merujuk ke 150 penulis berbahasa Arab sebelumnya dan 20 penulis Yunani, melainkan juga mendaftar 1400 tumbuhan, makanan, dan obat. Karya besar keduanya berjudul Kitab Al-Mughni fi Al-Adwiya Al-Mufrodah, Kitab Obat Sederhana, ensiklopedia obat yang mencakup pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan untuk pengobatan berbagai penyakit di kepala, telinga, mata, dan lain. Sains di dunia Islam mulai menurun sekitar abad ke-12.
Prestasi sains dunia Islam mencapai puncak pada abad ke-10 dan ke-11, lalu menurun menjadi sangat rendah ke abad 16 dan sesudahnya. Toby Hope misalnya menyatakan permulaan penurunan adalah sekitar akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14. Sementara David Lindbergh menyatakan bahwa pada abad ke-15 tinggal sedikit yang tersisa. Beberapa faktor menyebabkan penurunan itu. Sebagian dari luar, perang salib dan Reconquista dan serbuan Mongol yang menghancurkan perpustakaan, observatorium, rumah sakit, dan sekolah. Kebangkitan Eropa pada abad ke-15, penurunan ekonomi negara-negara Islam, dan beberapa dari alam kebangkitan teologi ortodoks sesudah Al-Ghazali. Ketiadaan pelembagaan budaya sains, tidak adanya universitas atau lembaga pendidikan tinggi berstatus otonom, kesenjangan antara budaya, elit, dan awam, dan lain-lain. Menginjak abad ke-12, Eropa sudah mulai merevitalisasi budayanya dengan pembentukan universitas-universitas seperti Bologna, Paris, Oxford, dan lain-lain yang sangat berdampak, dengan kurikulum liberal yang pelan-pelan dibangun, serta semangat meneliti dan mempertanyakan yang dibina untuk melengkapi pengetahuan manusia. Tak diragukan bahwa itu dibantu khazanah ilmu yang didapat melalui kontak dengan peradaban Muslim, terutama di Spanyol dan Sisilia, dan gerakan penerjemahan teks filsafat dan sains Yunani dan Islam dan bahasa Arab ke Latin. Perjalanan ke negeri-negeri jauh, terutama India dan Tiongkok, juga membawakan pengetahuan tambahan yang digunakan sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Pada abad ke-13, bentuk-bentuk awal metode sains dan pemahaman akan kebutuhan menjabarkan fenomena dan hasil secara matematis mulai berakar di Eropa bersama karya para sarjana seperti Robert Goethe 1175 sampai 1253 dan Roger Bacon 1211 sampai 1292 membuka jalan untuk Copernicus dan Galileo. Sains modern pada pertengahan abad ke-16 sampai sekarang, universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains, bersama teologi dan seni, memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri. Semuanya bisa ditelusuri balik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma. Bukunya yang berjudul The Revolutionibus atau Revolusi Planet Mengelilingi Matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat di dunia, atau heliocentrisme, bukan bumi, atau geocentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekedar planet, dan manusia tak lagi menjadi pusat alam semesta yang dia sajikan sebagai pergeseran kecil. Posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan, mencakup sumbangan-sumbangan penting lain di Kepler, Galileo, dan Newton, yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis atau dengan penggunaan kalkulus, menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi, dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak atau kinematika
menjadi sains matematika presisi, dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi, sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan, misalnya seperti bulan-bulan, Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus. Yang membenarkan gagasan heliosentris Copernicus. Akibatnya, Galileo ditekan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia menulis beberapa buku yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum gerakannya dan hukum gravitasi universal. Penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan bergerak mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru, lebih hebat daripada yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Schooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan membentuknya Akademi Sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi dan yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal sebagai Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para sains hebat lain menyajikan karya dan berdebat serius. Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1666. Yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779. US National Academy of Science pada 1863, dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu kemunculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditunjukkan untuk riset sains. Kala itu fisika berfokus ke studi listrik dan magnet dengan penemuan awal Faraday dan lain-lain, yang berpuncak dengan Maxwell mempersatukan kedua fenomena itu dengan teori sebagai elektromagnetisme dalam persamaan Maxwell. Revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin. Tapi penemuan lain didapat oleh Theodore Schwann, Matthias Claydon, Louis Pasteur, dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi atau penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup, tumbuhan atau hewan, diatur dalam sistem spesies, genus, familia, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu hayat Swedia, Carl von Linné, memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama. Tetapi sistem itu membutuhkan skema hubungan yang lebih alam dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri berubah seiring waktu telah dibahas sejak zaman dahulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan itu. Misalnya, lingkungan menimbulkan perubahan. Juga belum jelas apakah benar spesies perubahan itu menghasilkan spesies baru. Di Prancis, Lamarck 1744-1829 mengusulkan bahwa spesies memang berubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan atau kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa cukup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Tahun 1831, Darwin memulai perjalanan sejarah di atas kapal Beagle berkeliling dunia dalam 5 tahun dan membawa mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka,
dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu dia mau menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap beberapa organisme dan lingkungan. Kekayaan organisasi itu berikut bacaannya. Sudah kembali ke Inggris, Unspoy on the Principle of Population karya Malthus memungkinkan dia membuat terobosan sejarah. Spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami. Lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Darwin menyimpan sendiri gagasan untuk sementara, tapi ketika menerima makalah dari Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukung. Dengan murah hati, Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya. Bersama-sama di Linnean Society, London, pada 1 Juli 1858, dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Dua terobosan penting lain dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel-sel sebagai seluruh dasar kehidupan, dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup, oleh Theodor Schwann dan Matthias Schleiden pada 1838. Itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19, serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan infeksi bakteri sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasarkan imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan, memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal, dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awali pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanosains dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangan terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lain pada 1915. Teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritas solid, juga astrofisika skala besar, galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Gregorius Lemaitre, Gregorius Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori sejarah besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar dari saat penciptaan sampai sekarang. Beberapa cabang sains bersatu dalam satu adicerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era mengembangkan dan permukaan galaksi, gravitasi, fisika nuklir dan radiasi selama pembentukan bintang dan planet, termasuk tata surya kita. Proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, oksigen, dan karbon dioksida, kehidupan di tahap berikutnya di planet kita, biologi dalam tahap berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks, evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan baru, manusia, dan terakhir era budaya, sains, dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah jagat dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar ketika berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia, nano, dan biologi, atau rekayasa genetika dan bidang lainnya. Baik, cukup sekian pembacaan bab 2 dari saya. Jika ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.